Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Open the door. Selamat datang di Kopi To Go. Ya, jadi kebetulan kita lagi ada di Bogor City, Buiter Zone, dalam rangka Sunday Morning Ride setelah PPKM dikendorkan. Buat kita PPKM itu artinya adalah pelan-pelan kita motoran. Nah, hari ini kita lagi ada di Kopi To Go, ya nggak? Kopi To Go ini unik banget. Ya, viewers ya. Jadi Kopi To Go tuh kopinya udah di dalam bentuk batu es. Zaman dia. Yes. Batu es lalu dikasih sama susu. Dan cara ininya juga unik juga tuh ya. Jadi bikin ajib ya. Ditunggu dulu sampai itu aja tuh. Layak dicoba kayaknya ya. Nah, kita mau ngobrolin tentang Perduniawian Vespa apa? Vespa duniawi. Vespaan duniawi. Pervespaan duniawi. Yes. Jadi memang kebetulan kita jalan ke Bogor pakai Vespa 2 tak. Kebetulan saya pakai eksklusif tahun 94. Om Teddy pakai PX sih. PX. PX tuh. Om Andi V Iya, sama basicnya eksklusif 2002. 2002. Tapi udah disulap jadi new PX. New PX look. Fajar pakai Sprint Sprint 77. Dan Oh iya, Mbak, ada sini, Mbak. Arif juga di sini. Dia 60 pakai Manas Gayo. PX juga, Lux PX juga. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Dan kita mau cerita atau mau ngobrol tentang pervespa dunia, Duniawi. pervespaan duniawi. Ya, jadi kalau boleh cerita ya, kalau sama Vespa gitu ya, jatuh cintanya udah lama banget. Inspirasi banyak-banyak. Setiap teman-teman, setiap orang tuh kalau ngomongin Vespa tuh punya cerita. Betul. Ada Vespa, ada cerita. Ya kan? Oke. Jadi kalau buat saya pribadi, Vespa itu jadi inget memori zaman dulu. Zaman orang tua ya. Zaman orang tua, bokap punya segala macam. Unik juga gitu kan. Tapi untuk pakai yang 2 tak kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Sekarang Jadi makanya Matic dulu. pakai Matic. Oh. Jadi udah lumayan lama pakai Matic dari pertama kali Matic. Jadi Vespa modern lah istilahnya. Beberapa kali kita udah riding juga kita juga berkomunitas juga dengan Vespa Matic sampai suatu saat saya ditegur oleh Om Iwe ini. Dia Bisa. bilang, lo tuh belum bisa bilang anak Vespa kalau belum nyentuh yang namanya Vespa 2 tak atau Vespa klasik dia bilang, ya kan? Bener ya? Lama-lama pikir juga, Bener kan? ya kan? Iya. Kita Bener kan? Bener. disenggol gitu ya, Iya, loyalitas ke Vespaannya ya kan? Langsung berpikir bener ngerenung juga, lihat-lihat gitu referensi gitu kan. Wah, ternyata memang benar apa yang dikatakan Om Iwe gitu ya. Jadi belum bisa dikatakan anak Vespa kalau belum nyentuh. Belum afdol ya? Belum afdol. Singkat cerita, di komplek rumah ketemu Om Andi yang memang satu komunitas juga di grup motor. Kita punya geng motor juga di situ yang multi merek gitu. Multi brand. Ya, multi brand. Ternyata sih sama, dia punya Gairah, sense, ya. gairah, passion, Vespaan, tapi dia belum mulai gitu, pengen mulai. Setelah dia ngeliat Vespa Matic yang saya punya gitu beberapa kali, langsung dia tegur, ya kan? Nah mungkin Om Andi akan cerita nih tentang Siap. passion Vespanya itu gimana gitu. Nah, Silakan. sebelum kita cerita nanti gue bakal nanya dia punya Vespa Matic apa aja, Om Apet sama Om Andi ini. Jadi lu simak terus vlognya, oke? Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa dan- lu subscribe, like, dan share kalau bermanfaat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini juga vlog pribadi ya. Awalnya itu memang udah tertarik sama Vespa dari zaman sekolah malah sebenarnya. Ngobrol-ngobrol waktu ada yang geng tadi disebut Om Teddy tadi, ternyata wah ada anak Vespa juga nih. Akhirnya tertrigger lah untuk menghidupkan lagi gairah yang pernah terpendam gitu. Ya. Dulu ada pernah pakai Vespa nggak zaman Nah, dulu? belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. minjem teman Oh, minjem. gitu, pakai teman. Akhirnya pertama langsung ada kebetulan Matikan dulu nih kita ceritanya. Oh. Keluar limited edition yang
Racing 60s. Terus, Bareng ordernya kita. oh, jadi bareng. Sempat kembar kita. Oh, sempat kembar. Nanti munculin fotonya Om ya. Oh, Iya, ntar gitu. Nah. Ada fotonya di sini nanti. Ada. Nanti Sempat kita kembar kita, sekomplek kembar kemana-mana kembar. Nah akhirnya ya gitu, udah mulai itu semakin ini kan, semakin menguat kan. Terus Oh, udah menguat tuh Vespa adalah motor gua nih. Ya, Wah, iya, mau mulai motor nih. yang lain. Motor gua nih Vespa. mulai rada-rada bergeser nih kan orientasinya kan. Orientasinya tuh bergeser. Nah terus ada lagi biasa namanya sales Vespa juga semakin seneng kan. Iya benar. Ada keluar lagi limited. Nah tapi aturan dari Menteri Keuangan kan paling nggak ada. Menteri Keuangan yang mana nih? Yang di Kapolda. rumah. Satu aja pokoknya. Jadi waktu itu kemudian yang kedua itu order lagi yang Sejourney. Sejourney. Nah, bareng juga sebenarnya ordernya. Oh. Nah, Jadi tapi ini- syaratnya harus dilepas tuh yang hijau. Yang 60, 60 Racing gitu kan. 60. Nah, 69 ya? Iya, Racing 60 dilepas. Saya terusin ordernya Om Teddy. Pindah orderan dia. Jadi ordernya Ya, pindah ke gitu. 75. Iya, bergeser. Jadi gue juga ada rencana emang mau main ke rumah Nah. Om Teddy sama Om Andi, mau review Sejourney-nya sama yang 75 anniversary. Gue dengar kabar yang 75 anniversary ini emang limited ya di Indonesia. Betul. Yang GTS ya? Yang GTS ya, Apalagi? mungkin hanya beberapa orang yang punya. Sejourney juga sama, karena Sejourney itu juga 300 cc ya, Yes. itu juga limited di Indonesia. Jarang orang yang punya. Nah. Inspirasinya mungkin bisa di-share ke kawan-kawan yang lain. Betul. Nah, ketika dapat Sejourney biasa ngelihat-lihat kan saya follow banyak IG tentang pervespaan duniawi Oh. itu tadi kan. Ternyata yang follow klik itu mostly yang itu yang 2 tak. Oh. Lah, ini yang lama dulu saya tertarik itu yang kayak gini sebenarnya kan. Oh. Nah, ini waktu itu inget banget pas bulan Ramadan tuh saya udah nggak bisa menahan itu gejolak gitu. Saya hunting sendiri tuh tanpa Om Teddy. Beli Sampai Vespa sendiri. nyari Yang sampai waktu- ke Soekarno waktu kita- Hatta gitu kan. Itu yang waktu sebelum Iya, kita- super, Iya. pertama super. Terus yang Magic hijau tuh. ini juga. Tuh, gitu lah tuh. Riding Magic Wah. dan ini dan Iya. apa? Dan klasik. Sampai ke Bekasi saya fotoin ke Om Teddy gitu sampai ya udah sampai muter-muter sampai ujungnya kita itu punya target yang sama di OLX. Cerita yang menarik Itu, banget. ngeri itu. Menarik sekali. Target Vespa yang sama. Target Ya. Vespa yang Itulah mana? Anyau. Itulah Anyau. Hanya satu yang tak mungkin. Jadi gue punya cerita unik dari Anya itu. Nah, gimana? Malam itu gue ditelepon. Hah. Weh, liatin tuh Vespa satu Hmm. di ini namanya si ini. Hmm. Oke, kirimlah pasukan intelijen siap-siap untuk merapat di Bekasi. Bang Dwi. Oh iya, Terus siap merapat, tiba-tiba ditelepon tengah malam. Akhirnya terjadi target posisi Vespa yang sama, ya kan? Akhirnya tidak jadi, intelijen tidak jadi merapat untuk melihat Vespa, ya kan? Aduh. Akhirnya kita pindah ya. Saya Iya, pindah jadi- ke Rudy. Oh, I see. Jadi saya singkat cerita. Jadi mungkin viewers juga belum jelas banget. Jadi target yang dimaksudkan Om Andi dan saya itu yang target yang sebenarnya kita nggak pernah ngomong. Kita Nah, hanya nggak modal tahu. hunting lewat OLX. Kita lihat ada barang bagus, kita coba approach, ya kan? Kita approach masing-masing tanpa ada yang ngomong nih. Sampai saat approach-nya sudah sampai tahap bernegosiasi angka, ya kan? Iya. Malam-malam. Sampai akhirnya si penjual itu mengkonfirmasi bahwa ada 2 atau 3 yang serius Kompetitor ya. kompetitor dan ternyata Tetanggaan. tetanggaan ternyata yang dimaksudkan kompetitor itu adalah teman saya ini Om Andi. Munculin Luar Om. biasa. Ini loh yang diperebutkan. Nanti fotonya keluar ya. Oh, ini fotonya. Nanti Ini kita dia. kasih Oke. lihat fotonya. Oke. Jadi foto Vespanya itu adalah Vespa PX New PX Lux ya. Dia dari eksklusif tahun 2002. 2002. Jadi dia looks Lihat. untuk NPX yang limited sekali, yaitu NPX 70. Anniversary 70. Yes. Jadi sangat menarik memang. Jadi Nah. layak untuk diperbutkan. Jadi kami sempat agak tanda kutip ini juga ya, wah gitu gimana siapa yang mau ambil nih gitu. Sampai akhirnya Ketika tahu ya, kan katanya nggak tahu. Iya, ketika tahu, waduh, ini gimana gitu satu target yang sama. Akhirnya dieksekusi juga. Singkat cerita, akhirnya itu saya serahkan kepada Om Andi untuk approach gitu ya. Terima kasih Om Teddy. Jadi akhirnya Anya itu Terima kasih Om Rehan.
dimiliki. Oh ya, Om Rehan nanti kita coba tag juga ya, untuk yang tahu yang di Dan cerita yang kedua adalah Vespa yang akhirnya saya coba approach gitu. Akhirnya saya dapatkan saat ini yang saya pakai juga nih, si Angel namanya. Angel namanya ya. Jadi si Angel beda sama Vespa gua, Bos. siapa namanya? Kohar namanya. Jadi Namanya Kohar. Vespa gua Kohar namanya. Bukan cewek, namanya Kohar. Iya. Beda kalau kita sesama jenis nih. Singkatan dari korek harian. Iya. Mantap. Jadi Angel hanya Kohar. Nah, Angel ternyata diselidik dulunya pernah menjadi salah satu kandidat dari Om Andi sebenarnya. Jadi Om Andi pernah hunting si Angel ini gitu. Iya. Tapi singkat cerita nggak jadi. Sementara saya cari sampai akhirnya ke si Angel, dan menurut saya udahlah saya ambil si Jadi Angel. muter aja. Jadi ternyata satu selera gitu. Iya. Mandi. Pertama kali dihubungi dia untuk nyari Vespa itu janjian di Kitos ya. Iya. Kitos, nyari Bekasi dulu, kemana-mana tuh nyari. Sampailah ke Bekasi yang targetnya Om Andi itu kita datengin lagi. Approach-nya sampai 2 kali. Wih, mantap. Itu sambil kita cek lagi, ya kan, kita cross cek lagi yang di Bekasi sebelum Om Teddy akhirnya ambil yang di Bekasi. Nah, yang A-nya udah ambil. Jadi kita cuma limited juga kan, PX yang kita benar. itu nggak banyak. Jadi itu singkat cerita tentang si Anya, Angel dan si Kalau Kohar memang itu eksklusif 2 yang nggak diapa-apain. Itu ada di vlog gue sebelumnya, jadi bisa dilihat itu memang gue bikin seperti racing harian. Konsepnya untuk harian aja, jadi bukan buat balap-balapan. Nah, sebenarnya gue mau nanya masalahnya gini, Bos. Apakah setelah punya 2 tak ini pengen punya lagi apa enggak? racun banget. Gila, racun. Jadi buat gue sih ngelihatnya ini sebagai suplemen juga ya, imun juga gitu. Jadi kalau ngelihat dari sisi positifnya adalah itu bisa menjadi penambah semangat hidup lah paling tidak. Iya. Jadi kalau dibilang negatifnya racun atau edik gitu ya. Tapi kalau ngeliat positifnya adalah jadi suplemen atau jadi imun lah. Jadi emang laki-laki itu punya hobi. Jadi hobi, benar. Kalau hobi itu udah terlakoni itu seperti jadi kepuasan tersendiri gitu ya. Yang penting kita arahnya tetap positif. Tadinya gue nggak ngira kalau Om Atep ini atau lagi Om Andi itu bisa bergeser ke klasik. Tadi nggak ngira. Ya dia hanya ngebluff saya aja sebenarnya. Iya, tadi nggak ngira. Terus tiba-tiba Om Andi udah mulai hunting, dia udah mulai tanya, ada Vespa 2 tak kan, cari kita cari. Akhirnya udah mulai tuh nyari-nyari. Makanya dapat 2 tak. Dan ternyata makin banyak pilihan, makin banyak juga referensi yang bisa kita dapetin. Banyak juga loh. Jadi ilmu tentang pervespaan jujur saya sangat bertambah banget lah, dari mulai jenis, terutama yang 2 tak. Kalau bicara matic, kita mempelajarinya cukup gampang lah. Pilihan atau referensi varian dari Vespa Matic tuh nggak terlalu sulit ya, Mandi ya. Jadi yang LX dan S, Sprint Primavera, terus GTS. Hanya 3 varian itulah, 3 varian besar. Gampang Klasik sangat banyak ya? Kalau klasik luar biasa. Dari PBB. Saya luar biasa. Iya, super. Ada Banci punya. Ada PX, ada Sparta, Darling, Oprek. Luar biasa dan itu menambah referensi kita, dan buat saya sih sangat ini ya nambah wawasan Mandi. Memang Vespa klasik ini suatu dari referensi yang ada. Vespa klasik itu punya klub paling besar di dunia. Paling besar dia dibanding Vespa Matic atau klub motor manapun. Jadi memang klasik itu sekarang masih di hunting di Italia, direstorasi, dijadiin kendaraan untuk klub, anak-anak klub. Betul, dan indahnya lagi atau salutnya lagi adalah ternyata Vespa klasik itu kenapa bisa eksis gitu ya. Ternyata spare part sendiri masih diproduksi sekarang. Kan? Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita main klasikan untuk masalah spare partnya masih banyak, masih diproduksi ya, walaupun bukan dari Vespa-nya. Nah, Vespa klasik ini ada yang Italia punya. Iya, betul. Ada Italia, ada Jerman, ada lokal. Ada spare partnya ya? Iya. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Apalagi yang aftermarketnya juga dia punya banyak pilihan. Ada yang Jerman, Italia,
Taiwan dan lain-lain. Tergantung dompet ya Mas. Jadi kalau lo main Vespa itu memang ada istilah, apalagi kalau udah masuk racing ya Rip ya. Iya. Merobek isi dompet. Waduh. Itu racing. Jadi ada beberapa temen gua kalau bangun Vespa racing, bodinya bodi kaleng. Dalemannya Italia punya. Dan dia bisa menghabiskan seratusan juta untuk mesin. Itu bener-bener gila itu kalau untuk klasik. Tapi itu aja sih, maksudnya dari gue sih ngelihatnya ini jadi apa ya, dalam apa ya, menjalani kehidupan tuh ada variasinya. Kita kadang-kadang butuh itu Om Iwe. Jadi ketika kita Tapi mempunyai ini touring pertama kali nih, luar biasa. pakai 2 tak. Iya. 2 tak ini pertama Beda kali. ya? Beda banget. Teman-teman harus cobain lah. Jadi Iya. buat viewers yang belum pernah tahu Vespa gitu ya, kenapa sih orang kok bisa sampai tanda kutip kok kayak kerajinan gitu ya, kok Nyandu, Vespa itu nyandu kalau nyandu saya. gitu ya. Nah ini kita coba share dan gak usah ragu-ragu untuk memulai gitu ya. Iya. Jadi kalau punya Vespa 2 tak, jangan dibawa keliling komplit doang. Benar. Vespa 2 tak itu harus diselami sama dijiwai itu mesinnya. Salah satunya memang gue tawarin untuk ngajak jalan nih Om Teddy yang mau mandi juga, kita ride bareng ke Bogor. Karena memang saat kita narik gas itu kita udah ngerasa feel semburan spuyer, karburator, gas, kopling itu berasa. Mandi tadi dari perjalanan Berasa. dari rumah ke Bogor tadi apa yang dirasain? Sense of Mantap sih. Jadi apalagi ketika kita gasnya tipis-tipis aja, nggak usah yang kenceng-kencengan. Sama satu lagi ketika motor kita dikagumi sama pengendara yang lain. Wah. Wah, itu ada kenikmatan tersendiri Om. Itu beda itu, susah untuk diceritakan tuh. Ya, Saya ya. pernah pagi-pagi cari sarapan sama istri saya. Pakai yang 2 tak. Pakai Anya. Oh, iya. hanya. Pelan-pelan jalannya seperti itu. Terus tiba-tiba dari belakang ada mas-mas naik motor biasa, motor Matic biasa. Dia langsung teriak, "Om, Vespamu api Om!" gitu. Itu rasanya susah Kalau untuk gue baru diceritakan kejadian tuh. kemarin 2 hari yang lalu. Gimana? Lagi jalan di rumah, terus tiba-tiba ada Vespa Spartan merah. Dia negor. Dia negor. Oke, dia udah duluan, gak lama macet, samperin, bareng. Ternyata anak Royal Enfield juga. Oh. Wah, anak Rory, ya. Akhirnya nanya, dia nanya, Vespa ada yang ngerawat nggak? Oh ada. Kalau enggak, gua aja yang ngerawat. Oh. Hari itu ditawar untuk bisa nggak Vespa dirawat? Aku bilang nggak, ini baru jadi gitu. Jadi dia juga penghobi Vespa, dia punya 3 Vespa. Salah satunya Spartan itu. Dan sisanya dia punya Classic Sprint sama PS. Oke. Jadi memang klasik itu memang. Oke, ini yang terakhir nih, kira-kira Om Andi jangka pendek ke depan pervespaan yang ada di kepala Om Andi gimana? Mau nambah apa lagi? Iya. Kalau untuk yang klasik itu Penasaran di sama yang mana? Penasaran hati yang mana? kecil saya Obsesi. tuh pengen punya yang 200 loh. 200 Entah itu cc. Spartan Entah atau itu XL. XL, iya. Ya, mohon doanya pemirsa. Iya, oke. Kalau Mungkin saya habis dari vlog ini banyak yang nawarin kali yang gua. Nah, langsung Jadi di DM aja. Langsung Gue DM pernah bener, punya, bener, gue bener. pernah punya Spartan 200 sama. gimana? Jadi dulu gue punya 5 Vespa dulu. Waduh. Pertama gue punya yang XL itu, gue beli sendiri. Terus yang kedua Vespa Dokter, dia diberakin sama burung ya di bawah pohon. Harganya dijual 800.000. Wah, Terus yang kedua itu Vespa mahasiswa, gue beli 800.000. Iya, waktu itu gue bayarin dia punya BPKB doang. Kedua yang terakhir itu gue beli yang ini, yang Kohar itu. oh, kalau saya. Nah, kalau saya pengen small frame, tapi saya ragu. Kayaknya selagi banyak nanya nih sama Small ini, frame apa sama sprint? engineer saya nih kan. Ngeri. Kebetulan ada engineer juga. Mekanik juga. Aja. Ini luar biasa ini. Bikin tenang touring. Jadi saya tuh kesengsem banget sama PTS ya kan, lucu gitu, unyu-unyu gitu ya nggak? Jadi small frame tuh unyu-unyu gitu kan. Udah gitu, tapi sayangnya nih nggak tahu mas, para sultan kok sama seleranya sama aneh, apa aneh termasuk sultan nggak ngerti ya? Ngeri. Sultan Cimanggis. Jadi nggak tahu kenapa ya kan seleranya sama ya. Padahal gue nggak pengaruh. Small frame Sultan, nah. memang untuk kendaraan untuk Vespa memang rare sekarang. Ya Agak justru itu, sulit. saya nggak tahu sebelum Sama dibilang kayak rare, XL. sebelum tahu bahwa tanda kutip para sultan juga lagi pakai Ngincer. juga, ngincer juga. Saya emang
dari dulu ngelihat Vespa yang tepongnya nggak bisa dibuka lah, saya bahasa ininya ya, yang gitu. Lagi zaman masih gelap tentang pervespaan gitu. Saya unik tuh. Ada guru saya dulu soalnya, guru SD apa SMP. Itu ke sekolahan gitu, bawa Vespa, tapi beda sendiri Vespanya gitu. Dia tepongnya nggak bisa dibuka gitu ya, benar ya? Ejar ya, jadi tepongnya nggak bisa dibuka. Boxnya doang. Nah, ada tutup Dia boxnya punya aja. nih small frame. Nah, itu dia justru itu. Jadi saya pas Emilia lagi Jolie. Siapa? Jasmine. Oh, Jasmine. Jasmine. Jadi dia Jasmine, Angel sama Anya, Kohar ya kan? Oh, Kohar. Jadi sama small frame, PTS atau Darling itu saya lagi emang lumayan inilah tertarik banget lah. Ada obsesi di situ. Sampai nanya-nanya sama ke Om Fajar gitu. Tapi Om Fajar bilang, hati-hati Om kalau pengen ngerawat PTS karena PTS ini agak beda ya. Iya, beda. Coba Om Fajar cerita dulu kalau yang small frame bedanya apa nih, Jar? Bedanya ya dari konstruksi mesinnya sih Om yang pertama. Mesinnya sendiri udah beda ya. Dia udah melengket di body ya. Nah, udah gitu ya beda sih sama yang Vespa Pego lah kalau disebut. Oh, beda sama Vespa itu. Karena emang cc-nya kecil ya. Iya, dia ruang kalau untuk bongkarnya agak sempit. Oh. Kayak untuk servis karburator, terus kayak servis ringan lah, bersihin hand. Oh. Tapi dia udah paham karena dia punya. Ya, kalau paling bisanya sih biasanya nyopot kargo sama nyopot shock breaker dia diangkat. Kalau nggak mau turun mesin, karena emang kan dia tempongnya udah nyatu sama sama Iya. body. Sama body, ya. Jadi ya sempit ruangannya sih. Jadi bongkarnya harus benar-benar lap lah. Nggak bisa buru-buru. Jadi sarannya Om Fajar, karena saya juga main di 2 tak itu baru, jadi setelah main PX nih setahunan ini, terus pengen nyoba ke PTS atau small frame, kayaknya saya mesti lewatin satu step dulu deh yang 2 tak platina ya. Kalau PX kan CDI ya kan. Kita main platina dulu, ya mungkin sprint dulu baru ke PTS. Sprint itu masih platina dia. Masih. Platina ini emang agak butuh ini, butuh passion. Ya. Karena emang kalau setelannya lari, udah berbot lah, entah apalah, entah. Jadi ya. Renggangan atau kerapetan. Tapi doain aja tetap punya obsesi, punya small frame yang nggak biasa ya. Darling, Ya, pokoknya Darling. Lima Kayaknya merah mana boleh, sih yang udah. baju biru nih ini? Kalau saya naik small frame kayaknya lucu. Kalau Kurang PT proporsional kayaknya. Kalau Excel memang rare-nya yang 200. Iya. Kalau yang Spartan memang dari 85 tuh udah ada. Hmm. Barangnya banyak. Iya, iya. Tapi Excel memang mulainya di 91 ya. 87. 87 ya. Tapi memang beda. Aku dulu pernah punya Spartan. Dia memang di putaran bawah agak lelet ya. Iya. Tapi kalau di Dia jalan jauh, jalan Hmm. long race, oh enak. Lebih nyaman Asli, ya. enak banget. Nafasnya panjang. Tapi kalau di putaran bawah dia agak lemot dia narik. Oke, itu. Jadi saya punya obsesi small frame, Om Andi punya Excel obsesi 200. Excel 200. Om Iwe apa nih? Udah semua kayaknya. Masih ada lah angan-angan. Kalau untuk 2 tak, ya, kalau gue untuk 2 tak, gue ada pengen untuk bangun buah Vespa race lagi. Racing. Oh, Tapi basisnya adalah sprint. Sprint yang dikalengin. Ya. Jadi dia nggak dicat, Karat. dia dikalengin karat aja, di pernis. Tapi mesinnya kalau bisa full Italia, Oh. Full Malasi ya. ya full Malossi. Out of spec di situ. Gue pernah lihat di Bali ada dia disability ya, dia mekanik. Cekar apa? Chaffer King Chaffer King. 69. Dia bangun motor race Bali itu aftermarketnya Jerman Itali, keren banget. Gue pengen itu aja. Kalau saya udah dapat itu, kayaknya agak direm dulu, ya kan? Karena pervespaan kita udah mulai ditanya Menteri Keuangan, kita mesti atur. mesti diatur. Parkir aja juga mesti Karena diatur. Menteri Keuangan sudah bertanya, Menteri Keuangan sudah bertanya, ya kan? Nanti bisa-bisa KPK datang bahaya. Iya. Ada Berat. sidang dong. Iya. Auditor ya. Auditor datang bahaya. Oke, We, gitu aja dulu. Oke, itu tadi obrolan kita tentang pervespaan duniawi. Untuk yang episode ini kita ngomongin tentang klasik, mungkin episode berikutnya kita ngomongin yang Minggu depan kita matic. ada plan, kita mau travel, mau
touring lagi, mau San Mori lagi, plannya kita ke Menteng. Iya. Kita lagi kondisikan suasananya, pakai Matic kemungkinan, Iya. dan kita akan bikin vlog lagi. Oke, thank See you. you, siap, dan 5, 4, 3, 2, 1. close the door. Open the door. Open the door. Thank you, thank you.